Terbukalah pintu tanpa kematian. Terbebaslah mereka yang mendengar dengan penuh keyakinan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Silakan duduk dengan nyaman dan rileks. Sangga yang saya muliakan, Bapak, Ibu Pandita, dan para sahabat Dhamma, ada hal-hal penting yang mesti kita pahami agar senantiasa memiliki dorongan di dalam kebaikan. Kalau kita mengacu kepada konsep diri sebagai seorang Buddhis, di dalam motivasi kita memilih ajaran Buddha yang awal itu adalah keinginan kita untuk terhindar dari kelahiran alam-alam rendah dan keinginan untuk hidup bahagia saat ini serta terlahir di alam bahagia ketika meninggal kemudian. Ini menjadi satu motivasi yang awal yang harus dimiliki oleh seorang Buddhis. Kalau Anda belum memiliki pemahaman ini sebagai seorang Buddhis, Anda akan sulit untuk mengarahkan diri pada praktik-praktik Dharma. Karena tidak punya alasan. Kenapa sih saya harus berbuat baik gitu loh? Gak ada alasan. Kenapa sih saya kok harus menjaga sikap saya, perilaku saya gitu? Tidak ada alasan. Tetapi ketika Anda tahu, oh, saya harus menjaga ucapan saya ini agar batin saya tenang, saya tidak banyak celaan gitu, dicela orang, saya dipercaya orang, agar batin saya bahagia dan saya terhindar dari alam rendah. Nah, ada satu dorongan yang seperti itu. Kenapa sih saya kok harus kewihara? Oh, saya harus belajar Dhamma. Untuk apa saya belajar Dhamma? Agar punya pengetahuan-pengetahuan yang cukup. Untuk apa? Agar saya terampil dalam upaya kebaikan untuk agar mampu menghindari kelahiran alam-alam rendah. Agar saya terampil dalam kebaikan untuk bahagia saat ini. Agar saya terampil dalam kebaikan untuk nanti nih kalau meninggal saya lahir di alam bahagia. Ini dasar kan? Ini motivasi yang awal yang harus dimiliki betul-betul. Dalam konsep diri seorang Buddhis, ini menjadi satu pokok materi yang penting, yang harus betul-betul dipahami dengan baik. Sehingga ketika Anda memiliki motivasi-motivasi demikian, Anda akan tergugah. Oh, ini saya harus, apa yang harus saya lakukan agar tidak lahir di alam rendah? Apa yang harus saya lakukan? Agar saya meskipun saya memiliki banyak persoalan, meskipun saya menghadapi berbagai persoalan, tapi bagaimana supaya batin saya tetap bahagia? Lalu bagaimana supaya nanti saya lahir di alam bahagia? Ini menjadi kontemplasi penting agar muncul betul-betul dorongan di dalam batin kita. Maka kemarin ketika saya diundang ini oleh timnya CR nih oleh tim beliau diundang, diajak keliling di Sumatera Utara. Jadi di sana Dhamma Talk, jadi dari beberapa wihara kabupaten dikumpulkan jadi satu di titik tengah mana gitu, terus begitu. Setiap hari
begitu. Jadi perjalanan pagi sampai sore sampai malam, atau besok pagi gitu lagi. Dan dalam perjalanan itu di perjalanan-perjalanan itu singgah, karena mereka tidak puas ketemu di tempat. Gitu. Jadi hal menarik buat saya adalah dari banyak hal yang mereka khawatirkan adalah bagaimana nanti saya mati. Apa yang harus dilakukan nih Bante? Mantra apa yang harus dibaca? Itu saya melihat pertanyaan-pertanyaan yang umumnya atau kebanyakan mereka sampaikan. Yang mereka sampaikan dari masyarakat ketika itu di sana. Dan ini tentu menjadi hal yang menarik yang bukan hanya mereka tanyakan kan gitu oleh mereka, tapi oleh kita semua kan gitu, oleh kita semua. Saya terima kasih pada Cherry dan tim. Diajak reuni jadinya saya itu ketemu dengan para alumni-alumni yang ada di Lembaga Pendidikan Pariyabunati ya, baik yang di kelas KDAB maupun di Puasa, di UDT dan kelas-kelas yang lain. Jadi reunian dengan mereka, dan bahkan kemarin saya yang kaget adalah yang di luar ini, karena yang mengundangkan dari komunitas Budayana, yang di luar Budayana minta kumpul sendiri juga mereka. Jadi hanya kumpul sendiri itu dengan yang di luar komunitas yang ada di Pariyabunati ya, yang di luar Budayana kumpul sendiri. Menariknya adalah rasa rindu untuk belajar. Itu yang saya sangat senang, dan itu tidak hanya anak muda, orang tua-tua gitu. Rasa rindu untuk belajar karena mereka mendapat banyak manfaat ketika mereka kemudian punya pengetahuan dhamma. Nah, ini hal yang menarik tentu. Ketika itu saya sangat bahagia melihat banyak hal yang sudah mereka dapatkan, sisi kemanfaatannya tentunya gitu. Nah, kembali, jadi banyak pertanyaan berkaitan dengan bagaimana sih kematian itu, bagaimana nanti saya mati, bagaimana, apa yang harus saya lakukan ketika mati nanti gitu. Minggu kemarin saya sudah menjelaskan tentang tiga tanda kematian itu, tiga tanda kematian gitu ya, mulai dari kama, gambaran tentang karma, dan tujuan kelahiran. Nah, kemarin saya mulai menyampaikan sedikit. Nah, ini yang banyak orang bingungkan di sini, gitu. Orang bingung di sini. Seperti maka itu kenapa saya seringkali mengatakan saya lebih suka diundang untuk membimbing mereka yang mau meninggal daripada diundang di tempat orang yang sudah meninggal. Karena kalau yang sudah meninggal saya hanya menghibur keluarganya saja, nggak menghibur yang meninggal ini. Tetapi ketika datang kepada mereka yang sedang menghadapi kematian, itu yang paling saya suka, karena kemanfaatan saya betul-betul dirasakan di sana. Kehadiran saya itu kemanfaatan dirasakan. Kenapa? Kita bisa bantu dia untuk tenang, karena ada proses yang kemarin saya katakan, tiga tanda kematian kemarin, gambaran itu penting sekali. Kemarin salah satu aktivis pemuda di Surabaya juga dia meninggal. Hal yang sama yang selalu saya tanyakan, bagaimana meninggalnya? Dah, itu dulu yang saya tanyakan. Oh begini Bante, begini. Dan saya katakan, ya baru saya jelaskan, itu kondisi yang baik. Karena ketika itu mampu menghasilkan kama nimita atau gambaran pikiran yang baik. Sehingga ketika itu ya beliau siap sekali, sudah sembuh semuanya, sudah baik-baik semuanya gitu, dan meninggal. Nah, ini hal yang menarik. Jadi bagaimana kita menghadapi, bukan hanya untuk kita tentunya, tetapi bagaimana kita menghadapi orang-orang yang akan meninggal. Kita harus tahu bagaimana cara membantunya. Maka selain bermanfaat untuk kita sendiri, paling tidak kita juga bisa membantu orang-orang terdekat kita. Kondisi-kondisi tanda-tandanya seperti apa, ini penting sekali. Jadi kita tidak panik, kemudian kita tidak gusar ya, kemudian kita tidak bingung dan malah tidak melakukan apapun. Tidak melakukan apapun. Akhirnya yang meninggal pun yang di samping kita sedang dalam kesusahan butuh bantuan tidak terbantu.
Nah, maka pada kesempatan ini saya akan meneruskan materi yang kemarin. Nanti sedikit saya akan singgung materi yang kemarin juga, yaitu berkaitan dengan kesadaran menjelang saat kematian. Kesadaran saat kematian. Saat kematian. Apa sih pentingnya gitu kalau kita mempelajari begini ini gitu. Yang Buddha ajarkan pertama kali itu kepada kita adalah tentang duka. Duka, kebenaran tentang duka. Kebenaran tentang duka itu dari 12 duka itu ya tentang kelahiran dan kematian salah satu di antaranya. Hal ini penting, kenapa? Ini adalah realita kehidupan. Ini realita kehidupan yang seringkali kita tidak mau terima tentang itu. Kita nggak mau terima, nggak bisa. Semakin tidak terima, Anda semakin menderita. Semakin Anda menolak keadaan-keadaan itu, Anda akan semakin sengsara. Tapi ketika Anda mampu menerima keadaan-keadaan itu sebagai sebuah kewajaran yang terjadi pada setiap makhluk, akan ada kebahagiaan yang hadir di sana. Ini hal yang penting. Itu hal yang penting sekali yang kita harus betul-betul pahami. Oke. Kesadaran menjelang kematian ini sangat penting. Yang orang sering sebut sebagai pati sandi cita, kesadaran menjelang kematian. Cuti cita, ini kesadaran menjelang sebelum pati sandi. Maka ada 3 yang kita akan pahami. Bawanga cita di sini atau kesadaran latar di sini ya. Kemudian ada kesadaran akhir gitu. Kemudian ada kesadaran kelahiran kembali. Ada kesadaran kembali. Proses tahapnya ini yang perlu kita pahami dan tanda-tandanya, sehingga nanti ketika kita menghadapi orang yang sedang dalam proses seperti itu, kita tahu, oh ini dalam fase ini nih, fase ini. Apa yang harus kita lakukan untuk membantu dia gitu dalam fase itu. Nah, ini hal yang penting gitu, yang sangat penting untuk kita pahami ya. Jadi ada kesadaran latar ya. Ini artinya bahwa aliran dasar atau kesadaran latar yang mewakili keadaan batin yang stabil dan netral ketika seseorang dalam tidak secara aktif. Jadi perhatikan ketika orang sedang tidak, kalau orang dalam mau meninggal itu kan tidak aktif dengan kondisi luar ya, dia diam kan, dia tidak aktif dengan kondisi luar, dia bermain dengan pikiran dia nanti dia. Nah, dia tadi dalam kondisi luar, dalam keadaan kesadaran ini dia diam gitu. Nah, nanti akan ada ketika tidak ada gangguan, dia akan diam tenang di sana, diam. Tetapi ketika kemudian ada gangguan, nah gangguannya muncul nih, dia mulai bergetar, ada objek pikiran muncul, nah dia akan bergetar, dia akan berhenti, lalu dia akan masuk ke dalam tahap di mana kesadaran itu akan mengarah pada objek-objek karma. Nah, kalau karma, objek karma apa? Ya, jadi begini, dalam kematangan karma itu ada karma berat yang kemarin saya sampaikan ya, sudah saya jelaskan kemarin. Ada karma berat, ada karma kebiasaan, ada karma menjelang kematian, ada karma cadangan. Nah, ini hal yang sangat penting. Jadi ada karma berat, ada karma kebiasaan, ada karma menjelang kematian, ada karma cadangan. Karma berat tidak ada. Karma berat ini apa? Karma berat ini adalah baik dan buruk ya. Karma itu kan artinya perbuatan ya, yang didorong karena ada perbuatan yang didasari oleh kehendak. Kehendak ini muncul karena apa? Kehendak ini muncul karena adanya keinginan disebabkan ketidaktahuan. Gitu loh. Ketidaktahuan akan apa? Kemelekatan gitu loh. Kemelekatan. Itu kehendak itu yang disebut sebagai karma oleh Buddha. Itu disebut sebagai karma oleh Buddha. Nah, ini muncul. Nah, ini kan bergantung sekali tadi. Karma berat. Nah, karma beratnya itu dari apa? Yang buruk atau yang baik? Ya bergantung. Anda punyanya apa karma beratnya? Gitu.
Karma berat itu bisa dari ketenangan mendalam, jana, atau pencapaian kesucian. Itu karma berat, itu karma buruk yang berat itu dari dia membunuh orang tua, ayah, ibu, gitu. Lalu memecah belah sangga, lalu membunuh arahat, melukai Buddha. Ini karma berat, karma buruk yang berat. Nah, kalau ini tidak ada, gitu. Kalau ini tidak ada, dia akan muncul pada karma kebiasaannya apa, gitu. Kalau Anda kebiasaannya marah-marah, gitu. Anda kebiasaannya apa, itu yang akan muncul. Kalau kebiasaannya kebiasaan baik, ya akan muncul keingatan itu, ingatan memori baiknya akan muncul. Kalau itu yang buruk, ya hal yang buruk itu yang muncul. Karma kebiasaan ini akan menjadi, yang muncul saat itu adalah yang menjadi karma menjelang kematian. Karma menjelang kematian, gitu. Nah, maka di tahap yang kebiasaan ini kita sering bisa membantu. Maka kan kalau orang mau meninggal itu seringkali di semua tradisi spiritual, gitu kan, pasti disuruh ingatkan yang baik-baik kan, gitu. Persoalannya dia berbuat baik gak selama hidup, gitu. Bukan hanya itu, ketika dia berbuat baik itu menjadi aktivitas atau niatan tidak, atau sekedar ikut-ikutan. Coba Anda perhatikan begini, kalau Anda melakukan sesuatu yang sekedar hanya ikut-ikutan, ya, dan penuh dengan keraguan, Anda pasti tidak banyak mencerap dengan kuat kan pengalaman di aktivitas itu. Tapi coba ketika Anda memang punya pengetahuan di sana, punya niat di sana untuk melakukan satu tindakan tertentu, tajam ingatan kita, ya. Ada kehendak yang kuat di sana soalnya. Nah, persoalannya berbuat baiknya itu karena memang kemauan sendiri yang didasari pengetahuan. Oh, ini perbuatan baik yang memang bisa membuat kita itu bahagia, punya kesejahteraan nanti ini. Tahu karena itu, atau sekedar ikut-ikutan. Ya, sana berbuat begini daripada nggak enak, ikut lah, gitu lah. Nanti sana berbuat baik apa, ada kegiatan baik apa, ada kegiatan baik apa, yang sungkan diajak, ikutlah, gitu. Hati-hati, ini belum tentu muncul loh jadi kebiasaan, karena kan nggak kuat ini. Karena karma yang muncul, karma yang kuat, ya. Yang kuat sekali, gitu. Yang kuat sekali. Coba dalam segala aktivitas hari-hari Anda, kalau yang sedang ikut-ikutan pasti Anda lupa-lupa ingat. Ya kan, lupa-lupa ingat. Ya, artinya tidak begitu ingat, gitu ya. Tapi yang memang Anda itu melakukan dengan dasar pengetahuan dan dorongan yang kuat, ketika itu motivasi yang kuat, dari momen ke momen Anda ingat kuat sekali. Jelas sekali. Maka hati-hati kalau sekedar ikut-ikutan dalam perbuatan baik, ini menjadi tidak kuat karmanya, gitu. Ya sulit nanti, gitu. Nah, tapi ketika diajak hal-hal yang buruk, itu kurang ajar itu, wah iya ikut-ikutan kuat sekali kebenciannya, ini yang muncul nanti malahan, gitu loh. Hati-hati, gitu. Hati-hati. Maka ini penting sekali. Jadi di proses tadi, ya, di proses di mana kesadaran itu pasif tadi menjadi kesadaran latar tadi itu, dia akan bergetar ketika ada gangguan dalam arti munculnya beberapa bentuk pikiran itu muncul, dia berhenti, kemudian dia akan mengarah nih pada objek-objek tadi. Objek-objek apa nih yang muncul? Nah, ini yang saya jelaskan kemarin tentang tiga gambaran, tiga tanda kematian itu yang dimulai dari karma. Nah, ini muncul di sini nih, dia muncul. Dia akan muncul dari sini, dia akan muncul. Nah, tadi bergantung dari 4 tadi. Ketika ketiga-tiganya tidak ada, karma kebiasaan dan karma menjelang kematiannya tidak ada, maka karma cadangan. Karma cadangan ini karma yang memori kita, ya, dari akumulasi perbuatan kita yang dia itu mengikuti terus dalam kehidupan kita,
dimanapun, dia ikut terus. Yang dia hanya akan muncul menjelang kematian di saat ketiga kondisi itu tidak ada, dia akan muncul. Kesadaran itu akan muncul menjadi objek. Nah, menjadi objek, dia akan muncul menjadi objek. Di saat dia menjadi objek, berarti kan tergantung ini baik atau buruk yang muncul ini. Di saat dia menjadi objek ini nanti, dia akan muncul, dia menjadi objek, maka akan munculkan sebagai gambaran karma. Gitu. Kalau Anda misalkan melakukan perbuatan baik, misalkan ya dharma makanan, kewihara gitu, Anda akan ingat tuh pada objek-objek itu, makanan, ya wiharanya, ya ingat bikunya, bahagia batin Anda. Atau Anda melakukan function gitu, Anda akan ingat dengan keadaan itu. Anda melepas burung, Anda ingat dengan burung yang terbangnya gitu, Anda ingat itu gitu. Ini akan muncul, ini yang dinamakan sebagai karma nimitta atau gambaran perbuatan gitu loh. Gambaran perbuatan itu muncul. Maka di momen ini Anda perhatikan, kadang-kadang mereka seperti orang yang sedang ngigau gitu loh, sering dikatakan kan begitu. Wah, ini sudah mulai halusinasi ini katanya. Orang di sini nggak ada sop kambing kok bilang katanya bau sop kambing gitu loh. Orang di sini nggak ada engkongnya yang dulu udah meninggal lama kok bilang datang gitu loh. Sering kan begitu? Orang di sini nggak ada itu kok. Di sini nggak ada orang yang ini kok, yang dia takuti misalkan. Yang pernah dia sering marah-marah, yang paling dia benci, nggak datang kok, dibilang tahu-tahu katanya di sini, dia ketakutan kemudian gitu loh. Dia ketakutan, dia suruh pergi, dia masuk ke sini gitu. Padahal orangnya sudah meninggal juga. Akhirnya Anda yang melihat di situ, waduh, ternyata dia datang menghantui. Ya, ini yang mulai muncul horornya di sini. Muncul horornya di sini. Waduh, ternyata tadi waktu meninggal itu datangi sama yang itu, yang dulu itu dia sering ribut itu. Ini datang ke sini terus dia ketakutan. Katanya masuk itu di depan pintu berdiri saja. Loh. Nah, itu masuk ke tahap ini sebenarnya dia. Gitu. Di tahap ini dia masuknya gitu. Nah, di kondisi-kondisi ini kalau dia ingat yang baik-baik ya nggak apa-apa. Gitu. Ingat yang baik-baik tadi itu, kebiasaan-kebiasaan baik yang muncul, yang ya dia akan bahagia. Dia akan bahagia. Gitu. Ketika dia muncul kelekatan yang kuat sekali sehingga muncul ketakutan, kekhawatiran gitu ya terhadap misalkan anaknya, ya dia akan terus yang dipanggil-panggil, yaitu dipanggil-panggil, dia yang dipanggil-panggil gitu. Orang lain dikira anaknya gitu loh, ketakutan, dia kekhawatirannya tinggi, akan seperti itu masuk ke dalam kama nimitta ini, gambaran batin ini tadi. Jika itu muncul, dia menjadi gambaran batin ini tadi. Di momen inilah yang seringkali kita itu mengalami kehororan. Mengalami kehororan gitu loh. Karena yang tahu hanya yang sedang mengalami itu, kita nggak ngerti, karena itu ada di dalam kesadaran dia, pikiran-pikiran dia itu. Munculnya di situ. Gitu. Munculnya di situ. Maka ketika dia misalkan dia suka baca parita gitu. Nah, dia akan mendengar tiba-tiba ada orang suara baca parita. Itu siapa itu? Ada yang baca parita. Bangga horor, malam-malam dia minta bangun gitu. Di rumah sakit lagi kan gitu. Di rumah sakit yang samping habis meninggal lagi kan gitu. Dibawa keluar gitu. Terus tahu-tahu dia bangunkan Anda yang sedang jaga. Itu yang baca parita siapa itu? Wah, bangga horor itu gitu loh. Padahal itu pikiran dia sendiri itu. Karena apa? Dia punya kebiasaan itu. Dia punya kebiasaan itu. Bahkan ada itu kok ada suaranya Bhante Sila ya ngomong ya. Bisa begitu gitu loh. Bisa begitu itu muncul. Itu dalam kondisi ini tadi. Nah, di dalam proses yang namanya sebab akibat,
ketika kesadaran kontak melalui pintu indria, ini kan indria pikiran, kontak dengan pintu indria, maka akan muncul perasaan. Kalau itu adalah hal yang baik, oh mendengar chanting yang biasa dia chanting, kok ada yang chanting siapa? Baca parita siapa? Dia tenang, perasaannya pasti tenang, tidak takut, gitu lah. Tidak takut dia mendengar hal-hal yang baik lagi, atau dia melihat yang baik lagi, yang datang tadi, yang di pintu tadi datang yang baik, orang yang baik sama dia, oh dia bahagia, dia senang, oh dia ingat hal-hal yang baik. Bahkan ada yang sampai meninggalkan, dia kebiasaan selalu berderma. Ketika mau meninggal, itu sana pergi tempat Bante, dana makanan dulu. Loh, ini malam hari, ini waktunya Bante makan. Karena apa? Dia kebiasaan berderma makanan. Dia kebiasaan berderma makanan. Itu yang muncul. Ini udah waktunya Bante makan itu. Kasih makan. Wakili ke sana, dana makanan sana. Dipaksa anaknya suruh pergi dana makanan. Ini sudah malam. Waktu dia telepon, gimana Bante? Udah diiyakan aja, orang itu pikiran dia kok. Udah kamu iya keluar. Tuh, ya keluar, ya jalan pamit, ya ini tak dana makanan. Keluar, udah malam kok, gimana? Masuk lagi. Udah dana makanan sama Bante. Sudah ya, sudah. Oh ya sudah, tenang dia. Gitu. Tenang. Jadi gambaran-gambaran ini muncul. Gambar-gambaran ini muncul. Nah, kalau yang begitu yang muncul kan bagus toh, baik, gitu. Yang karena aktivitas yang juga Anda merasakan. Tapi kalau yang misalkan yang dia itu ingat itu, itu engkong datang gitu loh, dia bawa makanan, suruh masuk, ayo, engkongnya udah meninggal lagi. Itu pikiran-pikiran dia. Itu pikiran-pikiran dia sendiri. Ini masuk ke dalam tahapan ini. Nah, begitu kesadaran kontak dengan objek-objek itu tadi, gambaran-gambaran karma tadi ini. Nah, tergantung kan, kalau dia baik dia akan tenang, dia akan bahagia. Kalau dia nggak baik, dia nggak akan tenang, dia nggak akan bahagia. Ketakutan, sedih, nangis terus, cemas, marah bahkan dia. Itu yang akan muncul perasaan dia. Karena begitu kontak kan perasaan, ada perasaan. Perasaan dia tidak nyaman kalau itu hal-hal yang tidak bahagia. Perbuatan-perbuatan tidak baik, menyesal, sedih, kecewa, marah, dan sebagainya. Ketika itu perbuatan baik, dia akan merasa bahagia, gembira, tenang dia. Nah, ini penting sekali di tahap ini. Karena di tahap ini, kemarin saya katakan, akan menuju pada gati nimitta, gambaran tentang tujuan kelahiran. Tujuan kelahiran. Ketika kebaikan-kebaikan itu memiliki kualitas-kualitas yang menuju pada kelahiran sebagai manusia, nah itu akan melihat dia. Gambarannya kan baik-baik tadi kan, baik-baik, dia tenang, dia bahagia. Muncul dia melihat satu ruang rahim, nah itu menuju pada kelahiran manusia. Tapi ketika dia dalam kecemasan dan ketakutan, kekhawatiran, ingat, aduh ibu ya apa itu nanti kalau diambil orang tanah yang di sana itu ya apa itu nanti kalau ini si ngambil harta ini dan itu, ingat melekat dengan benda-benda yang dimiliki ini kan pelit nih kikirnya muncul itu kan. Nah, dia muncul tanda-tanda dia seperti di hutan dia sendiri. Nah, itu alam-alam peta. Atau ada dia yang juga, ini yang kisah nyata yang belum lama juga, saya sudah menyampaikan atau belum cerita ini. Jadi dia ketakutan karena dia ingat masa mudanya sering mancing. Itu ketakutan. Waktu saya datang ke sana, dia bilang, Bante, dia langsung bilang, ini pertemuan yang terakhir Bante.
kalau saya ada salah tolong dimaafkan. Saya bilang sudah, tidak ada. Saya tanya, apa sih yang dipikirkan? Ini loh, saya ini muncul terus ini, kasihan sekali. Apa? Jadi ikan-ikan itu muncul semua di pikiran saya. Saya ngeliatnya kok kasihan sekali ya, kena pancing itu ketarik-tarik, dia kesakitan. Ikannya kesakitan. Saya kasihan melihat dia kesakitan ini, Bante. Itu ikan-ikan yang dulu saya hobi mancing itu waktu muda. Padahal itu udah 70 tahun. 72. Itu masa mudanya muncul. Itu muncul. Aduh, saya bilang ini bahaya ini gitu loh. Antara ini sebagai gambaran atau ini sebagai tujuan ini gitu loh. Di tahap ini. Nah, kita tahu ini, kita langsung tanya. Kita kasih tahu, oh itu kan sudah lalu. Saya bilang, Opa sudah banyak berbuat baik, termasuk kepada saya. Banyak berbuat baik. Nah, sekarang apa yang bisa saya bantu? Sekarang izinkan saya kasih satu, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu Opa. Saya bilang, Opa sudah baik dengan saya. Dia bilang, ini saya nggak tenang ini. Oke, itu kan sudah lalu. Mulai saya bimbing. Dia mulai, ya, oh ya ya, oh ya ya ya. Dah, sekarang perhatiin nafas saja. Perhatiin nafas. Kalau ingat itu, minta maaf, dan dimaafkan. Aku memaafkan kesalahan apapun yang telah terjadi. Udah dia kontemplasi pada pemaafan. Terus dia merasa tenang udah. Tenang sampai tahap meninggalnya pun, bahkan dia menghitung kapan dia berhenti nafasnya. Dan dia tulis. Di saat berhenti, di mana dia tidak menulis itu dia sudah meninggal. Dan di jam-jam itu juga dia tulis jamnya. Oh, berhenti jam sekian napasnya. Berhenti lagi jam sekian napasnya. Setelah yang ketiga atau enggak salah, itu enggak nulis lagi. Dan setelah itu memang meninggal. Di jam-jam itu meninggal. Dia berhasil tenang. Gitu loh. Berhasil tenang. Dia berhasil tenang. Nah itu kalau yang ketemu yang nggak paham, Opa ini menghayal saja, gitu kan. Opa ini menghayal saja, itu kan dulu ya sudah sih ikan yang memang dipancing. Nah itu malah bahaya lagi kan gitu. Nggak ngerti kesusahannya ini gitu loh. Nah, kesusahannya ini nggak tahu. Ketika kita memahami ini, kita mengerti ini, kita bisa memberikan kemudian arah-arah. Begitu dia sudah lega, sudah tenang, saya pamit. Begitu pamit dia terus, saya pamit, dia bilang lagi, Bante, maaf kalau saya ada banyak salah. Ini terakhir saya ketemu Bante. Itu hari Jumat. Sabtu malam jam 8 drop lagi. Dan malam itu meninggal dunia. Nah, dari kesadaran ini tadi menuju pada pintu kelahiran, ya, gati nimita, gambaran tentang tujuan kelahiran. Gitu, di tahap ini. Nah di tahap ini kemudian dia akan terekam. Ini akan terekam ini. Akan terekam ini. Jadi karma yang terakhir ini akan terekam. Ini akan terekam. Terekam. Begitu terekam, dia kemudian bergetar lagi, berproses pada kesadaran akhir cuci cita. Pada kesadaran akhir. Begitu kesadaran akhir berhenti, dia berproses kesadaran ini pada tahap kesadaran akhir, dia masuk kesadaran baru, pati sandicita, kelahiran kembali. Ini masuk pada kelahiran kembali ini. Nah, dia sudah lahir kembali. Jadi yang akan menentukan kita lahir di alam apa itu nanti adalah kondisi pikiran kita yang terakhir, yang terekam ini tadi, gitu. Dan untuk kita memunculkan keadaan ini, ya kita bisa menjadikan itu sebagai karma kebiasaan. Kalau Anda ingin yang muncul karma-karma baik, kebiasaan baik harus Anda lakukan. Kalau Anda ingin lahir di alam-alam yang rendah, nah, kan karma buruk yang harus dimiliki sebagai kesadaran akhir ini kan. Ya banyaklah berbuat buruk. Banyaklah berbuat buruk Anda. Jadikan kebiasaan itu.
Akhirnya menjadi karma kebiasaan menjadi karma kebiasaan yang muncul menjelang kematian itu. Yang muncul menjelang kematian. Nah, kemudian kesadaran ini masuk pada kesadaran kelahiran kembali. Ya udah, dia lahir di alam yang baru. Jadi kesadaran akhir tadi itu adalah kesadaran di kehidupan yang lalu, muncul pada kehidupan yang baru gitu. Dia muncul seperti itu. Nah, ini penting untuk dipahami. Kalau kita memahami ini dengan baik, kita bisa mengerti bahwa oh iya, ternyata perbuatan baik itu penting kita lakukan. Berbuat baik itu penting kita lakukan. Memiliki perilaku yang baik itu penting kita lakukan. Bahkan kita biasakan. Bahkan kita biasakan. Kita harus biasakan. Maka bagaimana kita menghadapi kematian ini? Ya, kalau Anda memiliki motivasi awal tadi sebagai seorang Buddhis tadi, Anda nggak ingin lahir di alam-alam rendah, Anda ingin hidup bahagia saat ini, Anda ingin lahir di alam bahagia, mulailah Anda berbuat baik. Untuk berbuat baik, apa yang dilakukan pertama? Punya pengetahuan. Kalau nggak punya pengetahuan, bagaimana berbuat baik? Ada orang berbuat baik, ya berbuat baik, sekedar berbuat baik. Apa bedanya? Beda sekali, sangat beda sekali. Antara kita berbuat baik yang sekedar ikut-ikutan dan kita melakukan sendiri itu berbeda sekali. Bahkan kekuatan kebajikannya pun berbeda. Satu ketika di masa pandemi, si anak ini kebingungan. Aku harus berbuat apa ini? Kondisi orang tua kritis. Dan kondisi ketika itu pandemi kan tahu sendiri susahnya seperti apa. Dia bingung, apa yang harus saya lakukan? Udah, kamu banyak lakukan yang paling mudah untuk ini ya, dharma makanan. Orang banyak butuh dan itu dibutuhkan. Dan itu yang bisa dilakukan, dan itu untuk ketahanan tubuh. Oh, function juga dilakukan. Oh sudah, disuruh orang, si karyawan yang sini suruh beli makanan, suruh pagi-pagi, yang sini suruh pagi-pagi. Oh sudah, nanti sudah dilakukan. Saya bilang tidak. Kamu yang lakukan. Yang jadi anak itu mereka atau kamu? Oh saya. Ya kamu yang melakukan. Oh ini untuk orang tuamu. Apa bedanya dia? Nanti kamu ngerti jawabannya. Nanti ngerti jawabannya. Dia ke pasar sendiri, beli sendiri, dia bagi-bagi sendiri ke orang-orang itu. Secara pengetahuan, ketika kontak langsung itu kan berbeda. Ketika dia memberi, orang itu betul-betul butuh makanan, keadaannya itu betul-betul dia butuh makanan, dia kasih makanan. Kontak langsung loh, perasaan yang muncul itu berbeda. Dia merasakan bahagia sekali ketika melihat makanan ini ada di tangannya dan dimakan. Bahkan bahagia sekali dia. Yang dia tidak dapatkan kemarin-kemarin ketika dia itu menyuruh karyawannya untuk bagi-bagi makanan. Itu nggak dia dapatkan. Ya biasa-biasa saja dia. Pokoknya berbuat baik sudah gitu. Telepon. Sudah bagi makanan. Ya sekian. Aduh, ini nggak bisa merasakan sisi kebaikan itu kan. Begitu dia lakukan function, dia lakukan sendiri. Saya bilang cari itu betul-betul yang kamu lihat dewan itu, kamu lihat kasihan dia, dikurung dan kasihan. Jadi lihat mana yang paling kamu merasa kasihan, kamu ambil itu. Dari sekian banyak burung di pasar yang dia lihat, mana yang paling dia kasihan itu. Diambil itu, dia lepas. Berbeda. Saya bilang, bedakan ketika kamu tidak kasihan dengan burung itu, melepas ya biasa saja. Tapi ketika kasihan itu kan kita melihat keadaannya. Keadaan burung itu yang mungkin dia stres sekali di sana, atau dia agak susah di situ gitu kan. Nah, ketika dia ambil, dilepas gitu, dia perasaan bahagianya itu berbeda. Perasaan bahagia ini saya bilang, limpahkan untuk orang tua kamu.
lakukan aspirasi dan dia langsung lakukan. Semoga dengan kebajikan ini mengkondisikan kemudahan dan ketepatan dokter untuk kesembuhan orang tua. Begitu itulah dia lakukan, besoknya dia kembali ke rumah sakit, gampang semua langsung. Semuanya mudah dan selamat. Nah, ini hal-hal yang sangat penting sekali. Sangat penting sekali yang kita perlu memiliki dan melakukan ini. Jadi perbuatan baik itu jangan dititipkan kalau bisa. Lakukan sendiri. Lakukan sendiri. Berbeda antara kehendak yang sekedar saja dengan kehendak yang sungguh-sungguh itu berbeda. Kontaknya kan berbeda sekali. Kalau saya bilang, bayangkan ya, pisang gorengnya, udah muncul kan pisang gorengnya. Bayangkan pisang goreng yang Anda sukai. Dengan saya membawa pisang goreng yang Anda sukai, saya kasih depan Anda. Perasaan Anda beda tidak? Kebahagiaannya. Dengan Anda sekedar membayangkan, bisa ini tadi kan bayangkan itu. Nanti Anda cari pisang goreng sendiri ya. Nanti Anda cari pisang goreng sendiri. Beda perasaannya ketika kontak dengan hal yang nyata tadi itu loh. Kita makan langsung, beda perasaan kita itu, kebahagiaannya berbeda. Membayangkan itu ya bahagia, senyum-senyum, oh ya enak itu. Beda ketika Anda makan langsung. Nah, kekuatan karma ini seperti itu. Beda kan buah karmanya itu loh. Buah karmanya ketika Anda hanya sekedar membayangkan yang kemarin, dengan kemudian Anda melakukan secara langsung dan menikmati saat itu langsung, kan berbeda. Buah karmanya itu, perasaan itu, perasaan bahagia itu adalah buah karma. Itu buah karmanya. Anda makan pisang goreng, Anda senang, Anda bahagia. Bahagia itu, menikmati itu buah karmanya. Kan berbeda ketika Anda dengan saya suruh membayangkan itu. Nah, ini pentingnya, berbuat baik itu lakukan langsung. Lakukan langsung. Lakukan langsung. Ini hal yang sangat penting dan ini menjadi kebiasaan. Ketika Anda berbuat baik, bangun motivasinya. Kemarin Bante suruh saya untuk melepaskan satwa ini. Bante suruh saya melepaskan satwa ini. Ini dorongan dari luar. Karmanya nggak kuat. Kehendaknya nggak kuat ini. Ketika dia melakukan, ini benar nggak sih ya? Ragu-ragu bisa muncul. Keraguan bisa muncul. Ini kata Bante, ya mudah-mudahan benar deh, gitu loh. Keraguan muncul ini. Ini melakukannya ini didasari dengan ketidaktahuan karena dorongan dari luar. Nah, beda kemudian ketika Anda sudah mendengar, melepaskan satwa itu manfaatnya usianya panjang, kita sehat, gitu loh. Kalaupun sakit kita mudah mendapatkan obat-obatan, gitu. Dan hal yang lain saat itu kata melakukan, kita itu membebaskan dia dari perasaan takut, di mana dia terancam nyawanya. Melihat burung itu lepas tuh bahagia. Nah, ini sesuatu yang Anda melihat, ini kebajikan, perbuatan baik ini kebajikan. Anda melihat itu dengan buah-buahnya tadi. Maka ketika Anda melakukan function pelepasan satwa, berbeda, bukan lagi karena Bante. Bukan karena Bante lagi, bukan karena ikut-ikutan acara, tetapi karena Anda tahu ini hewan ditangkap, dikurung, mau dibunuh, dia terancam, kasihan. Kita bebaskan agar dia bahagia. Ini berbeda, kebahagiaannya berbeda, kehendaknya berbeda. Pengetahuan yang mendasari kan berbeda, sangat berbeda. Dan bahkan ini bisa menimbulkan ketagihan, karena ada kebahagiaan yang kita dapatkan melihat makhluk-makhluk bebas itu,
aku suka langsung lagi dah, gitu loh. Ada satu dorongan keinginan lagi untuk melakukan. Tetapi kalau itu kata Bante suruh lepaskan jadwal, kata Bante dia hanya lepaskan, nggak ingat kata-kata Bante, ya nggak melakukan lagi, gitu loh. Bukan lagi. Berbeda kalau itu memang pengalaman yang dia dapatkan langsung, memberikan kesan yang baik, perasaan yang baik, perasaan yang bahagia. Berbeda. Dia akan ingat melihat burung-burung bunyi itu, waduh rasanya bahagia sekali. Saya kalau masuk ke lorokan lihat tupai sekarang itu banyak sampai di pinggir-pinggir, senang sekali saya. Karena kita tahu riwayat tupai-tupai itu kita ambil dari penakaran yang mau dipotong, gitu loh. Kita ambil dari sana, lalu kita lepas di sana. Lihat mereka yang dulu di sana itu sulit kita melihat tupai itu. Sangat jarang sekali kita melihat tupai di sana. Udah ditembaki sama orang-orang, diambilin sama orang-orang. Kita tahu ketika ngeliat, apalagi kita paham ciri tupainya tuh, kan beda-beda tuh. Dia ada 3 jenis, beda-beda tupainya. Kita tahu, oh ini tupai yang dari sana tuh, yang waktu itu kita lepas. Itu ngelihat dia bermain di sana, aduh bahagia sekali. Apalagi sekarang kalau kami lagi makan, dia datang, tupai datang, sampai dia kesini ya mau ambil makanan. Dia kan bau pisang kan mau datang. Pagi-pagi kita makan pisang dia datang. Kita ambilin pisang kita kasih gini, dia ambil dia lari makan, balik lagi, kasih lagi, balik lagi. Senang sekali melihat dia makan itu, bahagia sekali. Kita tahu tupai itu ketika itu mau dipotong. Rasa bahagia ini berbeda sekali. Gila, beda sekali. Jadi kalau makanan tahu pisangnya enak, saya nggak jadi makan jadinya. Ingat tupai. Jadi kalau makan ada ubi, tahu kesukaan ubinya yang mana, makan ubinya enak, udahlah geletak dulu, udah makan satu potong, yang 2 potong tinggalin. Nah, apalagi ini suka ubi kan di sana. Aku di sana suka ubi nih, pipo. Ya makan, ingat pipo, ingat tupai. Ubinya enak, taruh dulu, udah makan satu. Pisang gitu, begitu makan enak pisangnya ini, baunya. Udah ingat tupai. Potong kasih tupai. Ada kepuasan sendiri, kebahagiaan yang kita nggak dapatkan dari sekedar makan tadi itu loh. Sekedar kita makan lalu selesai makan sudah gitu, itu dengan kita ngasih itu dia begitu bahagianya makan itu berbeda sekali kebahagiaan. Ngeliat dan dia makan, aduh bahagia sekali. Bahagia itu gampang sekali kan. Kalau kita udah ngerti cara kerja pikiran kita tuh bahagia itu gampang kok gitu. Gampang kok, tinggal cari objeknya aja itu untuk bahagia gitu loh. Merangsang untuk munculkan objek bahagia itu, kita kontak, kita gampang bahagia itu kok. Kalau kita udah ngerti cara kerja kesadaran kita nih, udah ngerti untuk memunculkan perasaan bagaimana gitu. Sekedar ngasih makan dia aja itu walaupun cuma ubi, kita tahu ini ubi yang enak gitu, yang dimakan, terus kita nggak jadi makan, kita untuk kasih ke dia makan dengan lahap, senang sekali itu, perasaan kita bahagia sekali. Jadi bahagia itu gampang, kita berbuat baik kita bahagia, dan membuat kita lebih untuk ketagihan lagi berbuat baiknya gitu loh. Terus gak kita nanti belum waktunya makan siang udah lapar. Karena makannya dikit jadinya kan gitu. Tapi ada perasaan bahagia yang kita miliki di sana. Nah, ini pentingnya memahami tentang kematian. Kita akan terdorong. Jadi perbuatan baik yang Anda lakukan seperti saat ini, Anda datang ke sini, ke wihara, duduk mendengarkan dhamma, ini jangan diremehkan. Coba ketika Anda mau tidur, ingat sedang duduk di wihara, ya kan, melihat relik, melihat rumpang Buddha, ingat mendengarkan dhamma, tenang mana dengan Anda melihat ketika Anda sedang marah-marah? Atau Anda melihat pikuknya yang ada di pasar, atau Anda ingat pekerjaan Anda lah, pekerjaan yang belum selesai gitu. Nah, waktu mau tidur itu, ini pekerjaan yang belum selesai, ayo apa yang terjadi? Ininya mengkerut, aduh.
Tapi begitu Anda ingat hal-hal baik yang Anda duduk di sini, Anda melihat relik, Anda tahu relik itu apa, muncul kebahagiaan, Anda melihat rupang Buddha, Anda mengingat kembali mendengar dhamma, mendaras parita, ada perasaan bahagia yang pernah Anda rasakan, dia akan muncul, perasaan bahagia itu muncul lagi dan menjadi objek buat kebahagiaan baru lagi, gitu, menjadi objek buat kebahagiaan baru lagi. Nah, terus seperti itu. Ini hal penting, maka berbuat baik itu penting dan terus Anda lakukan. Selain itu, selain berbuat baik adalah kita harus belajar mengendalikan pikiran kita, menenangkan kesadaran kita, melatih untuk terus mengarahkan perhatian kita pada objek dengan meditasi. Gitu. Karena dalam keadaan proses kematian tadi, itu bermainnya dengan pikiran. Yang bermain itu pikiran. Bermain pikiran. Kalau Anda tidak terbiasa untuk mengendalikan kesadaran Anda melalui perhatian, Anda nggak terbiasa, sulit. Aduh, panggilin Bante, begitu dipanggil Bante. Oke, coba sekarang kamu tenang, hadirkan perhatian pada nafas. Perhatian yang mana? Bingung Anda. Tapi kalau Anda sudah biasa latihan, ngerti, cepat. Oh, hadirkan perhatian ke nafas, tahu. Cepat tenangnya. Gitu, cepat tenangnya. Maka salah satunya adalah selain berbuat baik, Anda melatih meditasi. Ini penting. Selain melatih meditasi, ada satu lagi yang perlu Anda betul-betul selalu pahami, dan bahkan Buddha meminta untuk direnungkan setiap hari, bahwa kematian itu pasti. Gitu loh. Kematian itu pasti, dan kita pasti mati. Ini hal yang penting. Datangnya kematian yang tidak pasti. Ini hal yang sangat penting sekali untuk diperenungkan terus, gitu, agar batin Anda itu tenang, batin Anda tenang. Ini kondisi-kondisi yang kita harus siapkan. Jadi berbuat baik terus dengan motivasi yang kuat tadi, yang jelas, didasari dengan pengetahuan, melatih kesadaran untuk tenang dengan menghadirkan perhatian pada nafas misalkan terus, atau Anda senang melafalkan Buddha, ya, perenungan pada Buddha, mau Buddha Nusati, atau nama Buddha Amitabha, atau Om Mani Padme Hum, atau meta semoga aku bahagia, gitu, boleh jadikan objek kebiasaan tadi loh, kebiasaan batin agar menjadi karma kebiasaan tadi loh. Maka ketika ada dalam kondisi yang sangat tidak tenang, itu muncul menjadi objek, akan menjadi objek, gitu, akan menjadi objek. Nah, salah satu kemarin itu dari salah satu umat itu menyampaikan begini, di saat dia kondisi kritis, gitu, kondisi kritis, dia ingat nama Buddha, karena dia tiap itu melafal itu terus melafal itu. Dalam kondisi kritis itu dia melafal terus, tidak berhenti. Amitabha, Amitabha, Amitabha. Wah, dia sudah kondisi dia mau drop pun dia terus lafalkan itu. Dia bilang tiba-tiba suara kata-kata Buddha ini keras sekali terdengarnya. Amitabha, Amitabha, itu membangunkan dia. Langsung dia sadar, gitu loh. Ini kan menarik sekali, gitu loh. Nah, coba kalau dia tidak berlatih begitu, pikirannya nggak biasa diarahkan berlatih untuk ke satu objek begitu loh, nggak terlatih, sulit, gitu, sulit, sangat sulit sekali. Tapi karena dia sudah terbiasa, gitu, jatuh Amitabha, kaget Amitabha, dia makan Amitabha dulu, sampai kemudian dia itu kan kontemplasi untuk Buddha, ya, Buddha Nusati itu. Kalau dalam palingnya Buddha perenungan pada Buddha dengan nama Buddha kalau itu.
Ada yang dengan kualitas Buddha yang direnungkan, ada yang dengan nama Buddha. Itu kan metode untuk bagaimana kita menenangkan kesadaran kita dan memiliki karma kebiasaan tadi itu loh. Karma kebiasaan itu yang dilakukan. Itu yang dilakukan. Nah, itu membantu. Dia bilang, wah, datang Buddha Amitabha, suaranya keras sekali Bante. Apa? Amitabha. Nah, itulah suara sendiri sebenarnya gitu. Amitabha. Muncul itu Bante. Saya langsung sadar. Saya sadar langsung itu. Saya sadar. Begitu sadar, dokter bilang saya sudah bayan. Nah itu loh. Jadi kalau kita dalam kematangan karma itu, karma produktif itu sedang diganggu, muncul karma gangguan, sakit dia kan, gitu, sakit. Tapi tiba-tiba karma gangguan ini diambil alih oleh karma deduktif yang baik gitu, sehingga karma produktif ini kuat lagi. Nah, sadar lagi gitu loh. Kalau dalam fungsi karma seperti itu kerjanya. Dia ada karma produktif, karma suportif, karma pengganggu, dan karma penghancur. Dia mengambil alih ini, gitu. Kalau tadi diambil alih oleh cuti cita, habis dia meninggal dia. Diambil alih oleh cuti cita tadi ya meninggal dia gitu. Dia meninggal itu gitu. Tapi untungnya dia itu yang muncul adalah karma suportif untuk karma produktif dia, sehingga karma produktif di kehidupan ini semakin kuat, sehingga karma pengganggu ini lenyap. Dia sembuh dari sakit gitu. Dia sembuh dari sakit. Kalau kita memahami karma ini, ya kita akan lebih tenang gitu loh menghadapi kehidupan ini. Kita lebih tenang. Maka tadi, untuk bagaimana kita mempersiapkan kematian kita, berbuat baik dengan motivasi yang jelas, didasari dengan pengetahuan. Latihan pikiran kita, melatih pikiran kita, meditasi. Lalu kontemplasi tentang kematian. Ini penting mengingatkan diri kita tentang kematian. Aduh, meditasinya belum bisa, tidak apa-apa, tapi belajar mulai gitu loh. Minimal untuk tidur, biasanya gitu loh. Kenapa? Seringkali saya katakan, banyak orang baik itu yang tidurnya pakai obat. Orangnya baik sekali, bukan tidak, dan gak jahat kok, tapi tidur pakai obat. Ngeri kan gitu loh. Itu ngeri sekali. Sedangkan kematian itu bergantung pada pikiran dia. Bagaimana pikiran dia untuk tenang pakai obat? Itu kan ngeri sekali. Nah, maka berbuat baik saja tidak cukup. Harus mulai belajar untuk melatih batin kita. Ya, ini ya, mudah-mudahan menjadikan Anda tidak takut lagi dengan kematian dan lebih terdorong, termotivasi dalam kebaikan. Terima kasih.